Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Widi Maulidia dengan NIM E07219004. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya, yaitu ingin membahas seputar Pondok Pesantren Safindah daerah Rungkut, Surabaya. Di sini saya akan menekankan dan membahas mengenai bagaimana peran yai dalam pola asuh santri pada Pondok Pesantren Safindah Rungkut, Surabaya. Untuk yang pertama, yaitu saya mengambil poin kiai, yaitu kiai merupakan sebutan bagi alim ulama atau orang yang pandai dalam urusan agama, dan sebutan ini bagi guru ilmu gaib, kepala distrik, atau mengawali nama benda yang dianggap bertuah seperti senjata, seperti itu. Kemudian kiai di sini itu diartikan sebagai alim ulama, orang yang pandai dalam urusan hal keagamaan Islam. Kiai adalah gelar non formal sekaligus pemimpin spiritual. Jadi kalau di Jawa itu mungkin kita menyebutnya bukan kiai tapi yai, seperti itu. Kalau di Madura mungkin seperti kayak itu kan panggilannya. Nah, pada yang kita ketahui, kiai itu biasanya kan pendiri atau pemimpin dalam pondok pesantren tersebut, seperti itu. Lanjut mengenai peran kiai. Peran kiai dalam pondok pesantren Safindah Rungkut, Surabaya ini cukup penting ya, karena setiap malam Jumat atau setiap malam Senin itu diadakan kajian yang dibawakan oleh yai tersebut, yaitu Bapak Khairul Anam, seperti itu. Bapak Khairul Anam ini biasanya menceritakan bagaimana beliau membangun pondok pesantren ini, seperti itu. Kemudian peran kiai di pondok pesantren ini memiliki peran yang sangat hakiki gitu. Seperti tidak sedikit seorang kiai yang mendirikan pesantren, dan suatu hal yang lumrah jika perkembangan suatu pesantren tidak luput dari penilaian kepribadian yainya. Seorang kiai terkenal memiliki nilai lebih dalam sebuah pengetahuan Islam, sehingga para yai mempunyai suatu tingkatan yang sangat mustahil untuk dijangkau oleh manusia biasa. Jauh berbeda dengan orang awam, karena yai ini terkenal memiliki tingkat spiritual yang lebih tinggi daripada kita, seperti itu. Kemudian next membahas pola asuh pada Pondok Pesantren Safindah Rungkut, Surabaya. Nah, di sini saya memiliki satu poin yang mungkin agak berbeda ya dengan pondok pesantren yang lain. Pondok Pesantren Safindah ini pola asuh yang diterapkan yaitu biasanya pondok itu kan menggunakan pola asuh otoriter ya kan. Harus gak boleh pulang selama sebulan, 2 bulan, ataupun sampai ada yang 1 tahun. Tapi di pondok pesantren ini itu cukup berbeda, karena menggunakan jenis pola asuh demokratis, yakni merupakan pola yang ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak, seperti itu. Dan anak akan diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung pada orang tua. Mungkin lebih jelasnya itu contohnya pihak pondok pesantren Safindah ini memiliki peraturan yang dibebaskan gitu. Jadi muridnya atau santrinya dibolehkan pulang saat jam setelah asar, seperti itu. Jadi setelah asar itu boleh diperbolehkan pulang, boleh diperbolehkan tinggal di pondok pesantren Safindah tersebut. Jadi nggak sepenuhnya tinggal di pondok pesantren, seperti itu. Kemudian mendengarkan pendapat anaknya ya kan, pola asuh demokratis itu. Jadi kalau biasanya pondok pesantren itu 1 tahun baru pulang dan 1 tahun baru ketemu orang tuanya gitu, dan mungkin biasanya sih memiliki prinsip yang berbeda juga, seperti itu. Jadi setiap pondok pesantren memiliki karakteristik masing-masing, itu yang membuat berbeda dari pondok pesantren ini. Kemudian poinnya yaitu Pondok Pesantren Safindah Rungkut, Surabaya itu sendiri. Pondok Pesantren Safindah ini sudah lama didirikan oleh Bapak Dr. Andes Khairul Anam, atau biasa kita sebut dengan Pak Anam. Beliau mendirikan pondok tersebut karena beliau merasa wilayah Rungkut ini sangat sedikit lembaga pondok dan sekaligus menjadi TPA
bagi anak-anak sekitar Rungkut. Bagi beliau, pendidikan anak-anak yang ada di Rungkut setidaknya minimal mengaji, karena mengingat Rungkut itu merupakan wilayah yang sangat padat penduduk. Jadi waktu saya wawancarai beliau, mohon maaf kalau dokumentasi dengan beliau ini mungkin agak pribadi ya, jadi beliau ini ibaratnya bukan kurang berkenan ya, tapi sedikit lebih privasi seperti itu. Jadi menurut beliau saat saya wawancara, beliau ini berpendapat bahwa anak-anak wilayah Rungkut ini kan padat penduduk dan cukup banyak anak laki-lakinya daripada anak perempuannya, seperti itu. Untuk tingkatan kenakalan remajanya juga cukup tinggi seperti itu di daerah Rungkut Tengah. Jadi kebetulan pondok pesantren ini ada di daerah Rungkut Tengah, kan ada Rungkut Menanggal, Rungkut Tengah, Rungkut gitu dan sekitarnya itu. Dan pondok ini masuk ke dalam ranah Rungkut Tengah, yang notabene banyak anak laki-laki yang ada di sana. Beliau ini tergerak hatinya untuk membangun pondok pesantren Safindah ini dengan tujuan membuat anak-anak ini setidaknya mengaji, seperti itu, minimal mengaji. Oke, poin terakhir yaitu kegiatan yang diterapkan di TPA Pondok Pesantren Safindah Rungkut Surabaya, yaitu yang pertama zikir bersama atau zikir setelah ba'da maghrib. Yang dimaksud dengan zikir ini, beliau beserta pengasuh memiliki sedikit pendapat seperti itu. Bagi mereka, adanya zikir bersama setelah maghrib itu akan membuat hati anak menjadi tenang, sedikit tenang, dan membuat pikirannya sedikit jernih, seperti itu. Beliau percaya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, diwajibkan melakukan sholat secara berjamaah. Hal ini diwajibkan karena beliau menekankan arti kekeluargaan di dalam TPA ini atau di dalam pondok pesantren ini, seperti itu. Walaupun pondok pesantren ini peraturannya langsung pulang, tapi beliau ini kepingin menekankan bahwa kekeluargaan di pondok pesantren ini tidak boleh sampai terpecah belah seperti itu atau sendiri-sendiri. Beliau kepingin anak-anaknya ini menjadi kekeluargaan yang erat, seperti itu. Kemudian yang terakhir, menghafal Asmaul Husna dan surat-surat pendek. Biasanya menghafal Asmaul Husna dan surat-surat pendek ini untuk anak di bawah kelas 4 SD, seperti itu. Itu diwajibkan. Di atasnya itu ada program yang namanya menghafal Quran. Jadi buat santri-santri yang pondok yang ada di sana itu, orang tua tidak perlu khawatir atau bagaimana, karena bagi mereka akan tercukupi, seperti itu, spek spirit. Jadi waktu saya ke sana, ini sedikit tambahan dari saya melakukan wawancara kepada santri dan orang tua santri. Jadi saya bertanya, bagaimanakah menurut panjenengan, pandangan panjenengan setelah anaknya bukan ditaruh istilahnya ya, mengemban pendidikan di pondok pesantren ini. Kemudian orang tua santri itu bilang bahwa beliau sangat bangga sekali karena melihat anaknya yang berawal dari nakal, jarang pulang ke rumah, jadi tingkat spiritualnya itu lebih mendingan, seperti itu, lebih tinggi daripada biasanya. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada sesi dokumentasi dari depan pondok pesantrennya, kemudian ada sesi belajar dari menghafal surat atau Asmaul Husna. Kemudian yang terakhir itu saya foto dengan orang tua beserta santri pondok pesantren Safindah Rungkut Surabaya. Kemudian sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.